Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi bagian yang kedua dari menulis artikel ilmiah berkualitas. Oke, selanjutnya setelah introduction, kemudian kita diminta menerangkan material dan metodenya. Jadi bagaimana metode penelitiannya. Untuk bagian ini macam-macam ya, ada yang berbeda-beda namanya. Mungkin ada yang metodologi, ada yang metode penelitian, ada yang hanya metode saja. Apa yang kita terangkan di bagian ini? Tentu saja kita mendeskripsikan bagaimana nantinya kita mendapatkan hasil. Bagaimana hasil dari penelitian itu bisa kita peroleh. Dan tentu saja karena di sini namanya metode, jadi kita harus menerangkan sedetailnya. Tapi juga tidak perlu terlalu detail sekali, tapi yang secukupnya, cukup detail. Nah, karena misalnya kalau yang bidang ilmunya adalah sosial ekonomi, terutama yang ekonomi, jika menggunakan suatu model yang itu merupakan hasil dari verifikasi persamaan-persamaan sebelumnya, itu tidak perlu kita tulis semuanya. Yang perlu kita tulis adalah referensinya saja. Misalnya persamaan ini kita turunkan atau kita adopsi dari siapa, tahun berapa. Oke, kemudian di dalam metode itu jangan lupa kita cantumkan deskripsi lokasinya, kemudian sampel. Kalau tentu saja kalau deskripsi lokasi itu untuk penelitian yang menggunakan data primer di lapangan ya, jadi harus disebutkan lokasi penelitian di mana, kemudian sampelnya siapa saja, bagaimana cara pengambilan sampelnya, deskripsi surveinya, eksperimennya bagaimana, kalau itu penelitian laboratorium, jelaskan bagaimana metode di laboratorium itu, jelaskan metode eksperimennya, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Selanjutnya kita terangkan deskripsi metode statistik yang digunakan. Di sini termasuk teknik analisis datanya. Oke, bagian isi. Intinya bagian isi ini namanya juga bisa berbeda-beda. Ada yang menyebutnya isi, ada juga yang menggunakan sistematika hasil dan pembahasan. Kalau disuruh menyebutkan isi, berarti di dalamnya mempresentasikan data. Apapun tampilannya itu kita presentasikan. Bisa dengan tampilan tabel, bisa menggunakan chart, bisa menggunakan grafik-grafik, atau berupa infografis itu juga diperbolehkan. Yang penting harus disajikan secara sistematis. Bisa juga kalau datanya itu terlalu banyak, yang mau kita tampilkan terlalu banyak, dan misalnya menggunakan jumlah observasi yang sangat besar, kita bisa menyajikannya di supplementary file. Jadi ada bagian tersendiri. Struktur isi itu harus dilonggarkan ya, memetakan apa yang sudah ditulis di pendahuluan. Kemudian bagian isi juga harus dipecah secara tematis. Ketika memecah bagian isi, kita harus menghindari bagian atau subbagian yang terlalu panjang. Jadi meskipun tematis, sistematis, tapi juga harus ringkas. Jangan terlalu panjang-panjang. Nah, bagian isi ini nantinya harus menjawab pertanyaan atau sub-pertanyaan dari penelitian. Oke, kalau menggunakan sistematika hasil, berarti bagian ini menjawab pertanyaan apa yang sudah Anda temukan dari kegiatan penelitian Anda. Oleh karena itu, yang kita tampilkan itu adalah hasil yang representatif dari penelitian. Dan hasil ini merupakan
yang nantinya akan kita diskusikan. Kemudian pada bagian hasil, karena tulisannya masih hasil saja, jadi tidak perlu menyertakan referensi. Kalau kita menyertakan referensi, berarti kita sedang mendiskusikan hasil kita. Jadi namanya hasil berarti itu adalah original hasil penelitian kita. Belum perlu untuk merujuk pada penelitian orang lain. Setelah kita sampai di bagian diskusi, baru kita merujuk ke penelitian orang lain. Bagian ini harus menanggapi atau menjelaskan makna dari hasil yang kita peroleh. Bisa jadi ini merupakan bagian yang termudah untuk ditulis ya, karena kalau menulis sesuatu berdasarkan data itu kan lebih mudah. Tetapi bisa jadi ini menjadi bagian yang tersulit juga, karena kita harus bisa menanggapi hasil itu dengan benar. Nah, diskusi itu merupakan bagian terpenting dari artikel. Juga merupakan kesempatan yang berharga bagi kita untuk bisa menjual data kita, untuk bisa meningkatkan value dari artikel kita. Seberapa bergengsinya artikel kita, seberapa berkualitasnya artikel kita, itu sangat ditentukan dari diskusi, dari bagaimana kita membahas hasil penelitian yang sudah kita peroleh. Itu sebabnya banyak artikel-artikel yang ditolak karena pembahasannya lemah. Diskusi yang ditulis harus sesuai dengan hasilnya, tetapi jangan sampai ketika kita membahas atau mendiskusikan hasil, kita mengulang-ulang hasilnya. Jadi tetap cukup dibahas sekali saja, jangan sampai diulang-ulang. Kemudian kita bandingkan hasil penelitian kita dengan hasil penelitian sebelumnya. Nah, baru di sini kita tuliskan referensi yang disertakan dalam pendahuluan. Oke, apa yang kita tulis dalam kesimpulan? Kesimpulan itu sebenarnya menyatukan semuanya. Dari awal sampai dengan akhir. Kemudian berisi ringkasan temuan kunci atau key findings dari penelitian kita. Boleh juga di dalam kesimpulan itu membahas poin-poin analisis di masa depan. Jadi semacam saran apa yang harus dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Tapi jangan sampai di kesimpulan itu justru malah kita membahas analisis baru. Jadi kesimpulan tidak ada analisis baru. Hanya meringkas dari hasil penelitian kita. Oke, itu tadi adalah artikel ilmiah yang berbasis riset. Jadi kita melakukan sendiri penelitiannya. Bagaimana untuk artikel ilmiah yang kita tidak melakukan penelitian, melainkan kita mereview dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ya, dalam hal ini artikel ilmiah yang seperti ini kita sebut sebagai narrative review. Narrative review mulai tahun 2020 ini kemarin menjadi luaran bagi PKM penelitian. Lalu data-datanya dari mana? Kalau kita menulis artikel ilmiah narrative review. Data-datanya kita peroleh dari penelitian orang lain yang kita sebut sebagai data sekunder. Kemudian dalam artikel ilmiah yang narrative review ini, kita mengambil sudut pandang yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dan untuk memecahkan masalah pada satu topik yang dibahas. Oke, jadi sebenarnya agak berat. Narrative review ini sebenarnya berat karena kita harus membaca semua artikel atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik kita. Karena semakin banyak yang kita gunakan, semakin banyak yang kita review,
itu akan semakin membuat artikel naratif review kita itu semakin berbobot, semakin berkualitas. Nah, naratif review ini bisa menjadi inspirasi untuk penelitian selanjutnya yang diperlukan untuk menambah wawasan, bisa juga untuk mempertajam dalam menjawab permasalahan. Oke, bagaimana cara mencari artikel di Scopus? Ya, adik-adik harus tahu ya, untuk menulis artikel ilmiah yang berkualitas, kita juga harus menggunakan referensi yang berkualitas. Salah satu referensi yang berkualitas itu adalah referensi dari artikel yang terindeks di Scopus. Caranya bagaimana? Kita bisa membuka web Scopus, kemudian kita search topik apa yang berkaitan dengan penelitian kita. Kita klik dokumen, misalnya kita meneliti tentang halal produk. Nah, kita tulis saja halal produk, kemudian nanti kita search, akan keluar semua dokumen yang berkaitan dengan halal produk. Lalu kita baca, kita review, kemudian kita ambil data dari penelitian yang ada di makalah-makalah tersebut, kita susun menjadi naratif review. Oke, ini kemudian semacam ancar-ancar atau rekomendasi seberapa panjang naskah atau artikel kita. Tentu saja ini sangat tentatif ya. Kita sesuaikan dengan peraturan atau sistematika yang ada. Pendahuluan itu lazimnya biasanya ditulis berkisar 1,5 sampai dengan 2 halaman. Kemudian metode 2 sampai 3 halaman. Nah, tadi sudah kita singgung bahwa dalam artikel ilmiah itu dominan harus berisi isinya, bukan berisi pendahuluannya atau metodenya. Jadi isinya itu kalau bisa yang lebih banyak, jadi volume halamannya itu lebih banyak daripada pendahuluan. Nah, hasil itu biasanya berkisar 6 sampai dengan 8 halaman. Kemudian diskusinya 4 sampai dengan halaman, lalu kesimpulan itu 1 paragraf. Tidak perlu banyak-banyak karena memang harus ringkas. Nah, daftar pustaka, berapa banyak referensi yang kita gunakan, semakin banyak referensi yang kita gunakan itu akan menunjukkan seberapa berkualitasnya artikel kita. Semakin banyak daftar pustaka yang kita gunakan berarti menunjukkan bahwa teori yang digunakan itu juga valid, juga lebih komprehensif. Menunjukkan bahwa artikel itu mempunyai dasar theoretical framework yang kuat. Ini biasanya 20 sampai 50 pustaka atau 2 sampai 4 halaman. Jadi kalau adik-adik menyusun artikel ilmiah, daftar pustakanya hanya 5, hanya kurang dari 10, nah itu akan sulit untuk bisa bersaing atau menjadi pemenang di kompetisi artikel ilmiah. Kemudian judul itu harus singkat dan informatif, jadi menggambarkan apa isi dari artikel ilmiah. Tidak perlu panjang-panjang ya. Berlatih untuk menyingkat apa yang ingin kita kemukakan, yang panjang idenya itu, kemudian kita ringkas. Kemudian abstrak juga jangan terlalu panjang, abstrak itu 1 paragraf saja, kalau bisa kurang dari 250 kata. Memang ada beberapa jurnal internasional yang itu menggunakan abstrak yang terstruktur, jadi lebih dari 250 kata. Tapi kalau tidak menggunakan abstrak yang terstruktur, sebaiknya abstrak itu maksimum 250 kata. Oke, Belmawa Dikti itu setiap tahunnya punya ajang berkompetisi untuk mahasiswa. Adik-adik bisa mencoba di sini. Dan sepertinya mahasiswa UNS belum banyak yang mengirimkan artikel ilmiah di PKM. Adik-adik bisa mencoba, karena di penelitian ini mungkin banyak yang tidak ingin ikut PKM karena
karena ribet gitu, PKM itu tuntutannya banyak. Nah, itu bisa memilih artikel ilmiah, PKM artikel ilmiah. Karena PKM artikel ilmiah itu tidak ada kegiatannya. Jadi, adik-adik menulis artikel ilmiahnya, kalau nanti dinilai baik dan layak dipublikasikan, akan lolos dan mendapatkan insentif dana tunai sebesar 3 juta rupiah. Kemudian, artikel ilmiah dari mahasiswa yang lolos nanti ini akan dipublikasikan di e-jurnal Ditjen Bilmawa. Oke, bagaimana kriteria pengusulannya? Mahasiswa S1 dan diploma yang terdaftar di PD Dikti itu boleh mengirimkan karya ilmiah untuk PKM dengan anggota kelompok sejumlah 3 orang. Nah, kalau bisa PKM AI itu disarankan dari angkatan yang berbeda. Jadi misalnya sekarang adik-adik angkatan 2018, cari angkatan 2017 atau 2019. Kemudian jumlah halaman yang disyaratkan minimum 8 halaman dan maksimum 10 halaman. Oke, apa saja kriteria penilaiannya? Oke, coba kita perhatikan di sini. Nah, ternyata hasil dan pembahasan itu mempunyai bobot yang paling tinggi, 30% sendiri ya. Kemudian metodenya 25%. Oke, demikian juga untuk kompetensi mahasiswa berprestasi. Mahasiswa berprestasi itu juga ada penilaian karya ilmiah. Bagian apa yang memiliki bobot paling tinggi? Yaitu adalah kelengkapan isi, bagian isi ya. Ini 40%. Kemudian kualitas gagasan, 40% juga. Di mana kualitas gagasan ini terdiri dari seberapa kreatif gagasan yang disampaikan mahasiswa, kemudian seberapa bermanfaat gagasan tersebut, dan kemungkinan bisa diimplementasikan atau tidak. Nah, meskipun gagasan itu berkualitas, tapi gagasan itu juga harus rasional. Kadang kalau kita punya ide yang sangat futuristik, idenya futuristik dan bagus gitu, berkualitas, tapi itu tidak rasional untuk diimplementasikan di Indonesia, maka itu nanti akan bisa mengurangi nilai. Jadi pilih yang gagasan yang itu berkualitas, yang itu futuristik, tapi juga sekaligus rasional. Oke, demikian materi mengenai bagaimana menulis artikel ilmiah yang berkualitas. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua dan selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.